lagi bersama Detektif Sansan. Nah, seperti janji saya, 2 minggu yang lalu ya, waktu saya upload tentang things that I hate about Berlin, about Germany, specifically di Berlin, kali ini saya akan bahas sekebalikannya. Things that I like, that I love about Berlin, about Germany, specific in Berlin. Jadi comparisonnya fair enough ya, apa yang tidak suka, apa yang disuka, lalu uh, dari situ bisa dilihat kenapa saya tetap di Jerman, to stay di Jerman. Basically, the bottom line, yang first reasonnya itu karena suami orang sini, jadi tinggalnya di sini gitu ya. Tapi di lain itu semua ada hal-hal lainnya yang jadi reason why uh, uh, hidup di Jerman itu lebih enak dibandingkan hidup di negara kita. Tapi yang ini khususnya berarti things that I like about Germany, specific in Berlin, me as Indonesian. Karena saya orang Indonesia. Jadi comparisonnya sebaiknya memang dengan Indonesia, bukan dengan negara lain gitu ya. Walaupun pernah tinggal di negara lain, misal, tapi sebaiknya kita sebagai Indonesia, jadi compare dengan Indonesia. Oke, kita mulai. Where's my note? Bersama Detektif Samsan. Oke, pertama, medical insurance free. Banyak orang bilang seperti itu. Insurance kesehatannya gratis. Sebenarnya tidak gratis, tapi bisa dibilang gratis karena kita mau berobat ke rumah sakit semacamnya, kita tinggal bawa kartu insurance, tunjukin, that's it, nggak perlu bayar-bayar uang, bayar cash semacamnya ke bagian kasir, tidak. Semuanya memang nunjukin kartu bebas pulang. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga nggak bawa dompet aja berobatnya gitu loh. Pas balik-balik udah selesai beres, cuk 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 cuk, semua mereka ngurusin sampai ke insurance kita. Tapi sebenarnya itu tidak gratis karena setiap orang di Jerman diwajibkan untuk mempunyai asuransi asuransi kesehatan yang dibayar per bulannya. Dan itu asuransinya tergantung. Itu ada dua jenis kan ya. Satu asuransi dari Gesetzlich atau negara punya, atau apa ya, pas Indonesia-nya tuh yang state punya gitu deh ya. Dan satu lagi tuh private atau yang swasta punya begitu ya ceritanya. Nah, ada dua. Jadi tergantung yang mana. Harganya sekitar ada yang bentuk keluarga kalau memang suami istri dan anak semacamnya, atau yang pribadi. Yang pribadi juga sebagai apa? Sebagai student kah? Dulu saya sebagai student. Saya ambil yang harganya mungkin ya waktu itu sekitar 80 euro per bulannya begitu ya. Jadi berikutnya sebagai apa, self employed kah, sebagai pekerja kah. Pekerja biasanya sudah di provide dari kantor, baru kena dipotong sekian, sekitar seratusan semacamnya segitu ya. Jadi sebenarnya dibilang tidak gratis, tapi kan diwajibkan setiap orang punya. Dan efek positifnya yaitu berobat ke rumah sakit, operasi kah semacamnya ya gratis. Pengalaman saya pribadi waktu saya operasi melahirkan, saya akhirnya sesar ya. Dari operasi saya per bulannya di check up tiap bulan seperti itu, di dokter kandungan sampai melahirkan, semuanya full, saya nggak sibuk-sibuk, semua gratis atau diurus langsung. Jadi kita tuh nggak pusing gitu mikirin kayak di Indonesia ya, aduh mau berobat ke rumah sakit takut mahal gitu, enggak. Di sini mah operasi semacamnya ya gratis gitu loh. Tapi ada beberapa yang sebaiknya cek di insuransinya. Ada beberapa yang misalnya 80 di cover sama insurance, 20% kamu cover, atau bisa itu yang berhubungan dengan dentis gitu ya. Apakah itu treatment atau itu penyakit. Kalau treatment kecantikan semacamnya itu biasanya tidak di cover. So ya pada secara generalnya ya seperti insurans biasanya, dilihat seperti apa. Sepanjang itu karena medical dan itu biasanya gratis. Oke. Kedua, study free. Kuliah atau sekolah itu gratis.
gratis. Kapan lagi gitu loh. Jadi di Jerman ini untuk sekolah seperti dari SD sampai SMA itu gratis. Kecuali ada juga yang memang sistem bayar kayak international school semacamnya. Tapi itu murah, murah. Ya. Nah, jadi itu gratis. Sampai kuliah itu gratis. S1, S2 gratis. Nah, untuk orang-orang kuliahan ya, yang dari Indonesia juga bisa gratis juga kalau kuliah ke sini. Sorry ya, agak terganggu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang dari Indonesia juga boleh datang, boleh gratis juga. Tapi eh, kuliahnya pasti berbahasa Jerman gitu loh. Jadi kuliahan yang berbahasa Jerman itu hanya dibayar seperti administrasi doang sekitar 350 euro dan selebihnya itu gratis. Nah, untuk yang berbahasa Inggris ada beberapa kayak setahu saya HTW itu gratis ya, persis seperti step punya which is 350 dan itu administrasi plus transportasi untuk AB which is itu aja kalau dijual di luar aja udah sampai 80-an euro ya. So yang itu bisa gratis juga. Tapi mostly yang universitas swasta atau yang berbahasa Inggris begitu biasanya bayar. Saya di awal itu FU itu termasuk state ya, negeri punya. Tapi tetap saya bayar karena kuliah saya itu berbahasa Inggris. Kemudian saya kuliah MBA itu juga swasta punya ya, business school itu juga saya bayar. Tapi kenapa saya pilih sebelum saya melakukan perbandingan antara tiga negara saya pilih waktu itu ya US, Germany, UK atau Australia sebenarnya empat. Tapi saya jatuhkan kepada Jerman. Alasannya salah satunya adalah karena bisa dibilang lebih murah dan menariknya juga setelah selesai kuliah dikasih kesempatan 18 bulan untuk mencari kerja, which is itu akan didiskus nanti di topik untuk khusus yang belajar semacamnya atau mungkin saya pernah discuss juga sewaktu membahas tentang kuliah di Jerman ya. Oke, next. Banyak sebenarnya listnya ya. Mungkin ada part 2 kali ya, saking banyaknya panjangnya list ya. Nah, oke. Transportation. Yes, transportasi. Oh my God. Kalau saya compare, maafkan saya kalau saya salah, tapi menurut saya sistem transportasi di Jerman ini seperti di Indonesia seperti 100 tahun backward dari Jerman. Benar ya. Kita baru di Jakarta baru ada metro kan ya, disebut metro di Indonesia disebut metro atau itu seperti U-Bahn kalau di sini atau S-Bahn ya karena dia di atas. Maaf saya belum pernah mencoba untuk yang Jakarta, saya belum pernah sama sekali dan itu juga hanya di Jakarta capitalnya ya, kapital dari Indonesia. So, transportasi di Jerman ini bagus sekali menurut saya ya. Jadi dia ada arealnya A, B, dan C. A itu ring A biasanya di Mitte gitu di tengah, B sedikit di luar tapi tetap masih kota, masih ini kota, tapi C itu masih kota juga masih kota Berlin tapi dia agak di luaran pinggiran gitu, rural area. Uh, dan koneksi antara di sini ada S-Bahn ya untuk yang di atas, ada Straßenbahn atau tram itu di Straße itu street, so datar seperti di arah dan mobil. Ada di U-Bahn, Unterbahn, meaning unter itu di dalam. Jadi itu seperti metro atau subway ya. S-Bahn itu yang di atas. Jadi koneksi antara ketiganya ini itu bagus banget gitu loh. Jadi kalau kita planning mau ke suatu tempat, tinggal klik aja alamat yang tuju dan rumah kita, klik nanti mereka semua koneksi antar ketiganya. Oh, setelah ini kamu lanjut ke S-Bahn, dari S-Bahn kamu lanjut U-Bahn nomor sekian, dari situ kamu naik bus semacamnya. Jadi terkoneksi sangat bagus. Jadi kita planningnya tuh pun bisa gitu loh. Dan punglich, tepat waktu, saya suka sekali itu. Jadi di jadwal supaya kamu ada appointment jam 1 kamu udah harus di tempat bisa seperti itu. Oh, kamu bisa set di sistem ada apps-nya ya. Kamu apps cukup. Oh, saya harus keluar dari rumah 45 menit karena di perjalanan. So saya keluar dari rumah sekitar 50 menitnya jalan jalan 5 menit ke Strasse ke transportasi semacamnya. Jadi kamu bisa planning dan itu
mostly 98% saya bilang sepanjang pengalaman saya itu tepat waktu banget gitu. Kadang-kadang memang ada delay ya, of course ya. Tapi mostly itu tepat waktu. So excellent, top, benar. Saya salut sama teknologi transportasi di sini. Benar-benar terkoneksi dengan baik. Ya, oke. Okay. So many history building. Ya, Jerman khusus Berlin khususnya itu banyak sekali histori-histori bangunan-bangunan bersejarah. Saya menarik sekali, banyak museum-museum juga ya. Karena di sini kan banyak cerita ketika di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan mereka sangat berperan atau kisah-kisah lainnya dulu di sejarah. So, jadi banyak ditemukan masa-masa di DDR, masa-masa Nazi, sorry bisa dibilang, atau kejadian-kejadian di masa lalu itu bagus. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, semacamnya bagus sekali. So, saya salah satunya itu yang saya suka dari sini ya. Bangunan rumah-rumah lama gitu ya. Sedangkan di Indonesia sepanjang saya tahu itu yang paling lama itu zamannya penjajahan Belanda dan itu sisanya bangunannya sangat sedikit gitu ya di kota tua kali ya Jakarta ya. Saya belum pernah sih ke sana. Oke. Okay. Next, food variety. Oke. Okay. Sebagai orang Indonesia, saya bisa bilang makanan Indonesia tak terkalahkan, gimana pun ya tidak terkalahkan, oke? Okay? Tapi kalau di compare bandingkan di Berlin ini masuk saya itu salah satu positif juga banyak restoran-restoran jenis lainnya. Kamu mau cari restoran Rusia, mau restoran Meksiko, restoran Greek gitu ya, Yunani atau semacamnya itu ada dan itu Jepang, Cina, saya suka India. Nah, saya dan suami itu suka makan hunting-hunting restoran dan kita tuh suka kali ini kita coba yang Meksiko yuk, kita coba yang ini yuk. Malah kita pernah coba Somalia, Afrika, resto, semuanya itu gitu. Jadi food variety-nya banyak di sini di bisa ditemukan gitu ya. Oke, bread, roti, kue, roti. Itu Jerman adalah salah satu negara yang terkenal dengan rotinya. Berbagai jenis roti. Kalau nggak salah ada 300-an jenis roti malah di Jerman ini. Karena mereka pemakan roti ya di pagi hari. Jadi ada Dunkelbrot, ada Weissenbrot, roti putih, roti hitam, gitu. Toaster semacamnya. Banyak sekali. Dan saya beberapa udah banyak saya coba ya karena suami saya pasti makannya dengan roti seperti itu jadi banyak dan itu oh my god itu kalau dipotong dibuka ya sebenarnya toast gitu ya saya suka menciumnya gitu duh wangi banget gitu senang oke itu salah satu saya suka oke next bio food atau bio product banyak sekali ditemukan di Jerman ini dan mereka punya kode gitu ya bioproduk tuh harus dikasih kode jadi nggak boleh nipu gitu loh jadi harus ada seizin ini dan ACC seperti itu jadi kita trusted ya dan memang itu dari natural dan kita rata-rata balik lagi suami saya suka yang produk-produk bio jadi kentang bio karoten bio wortel bio semua dia suka yang bio jadi itu sangat health food bisa di healthy food ya dan itu banyak di Jerman saya suka ya